Nabi Sulaiman adalah putra bungsu Nabi Daud alaihi salam dari 11 saudara. Nabi Sulaiman dianugerahi keistimewaan memahami bahasa hewan dan bisa berinteraksi dengan mereka. Selain itu, Nabi Sulaiman juga diamanahkan kekuasaan kerajaan yang amat besar dan megah. Beliau diutus Allah kepada Bani Israel. Pada masa kepemimpinan Nabi Sulaimanlah Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Nabi Sulaiman menjadi raja karena meneruskan tahta ayahnya yang telah meninggal dunia. Dari sekian saudaranya, hanya beliau yang cocok menjadi raja, sehingga ia dinobatkan menjadi raja di negeri itu. Nabi Sulaiman mendapat sebuah peninggalan dari ayahnya berupa cincin. Kekuasaan Nabi Sulaiman terletak pada cincinnya. Dikatakan pula bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihi salam berasal dari langit dan memiliki 4 sisi. Pada sisi pertama tertulis, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, Muhammadun abduhu wa rasuluhu, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis, Allahumma malikal mulki, tutil mulka mantasya'u, wa tanzi'ul mulka mantasya'u, wa tu'izzu mantasya'u, wa tuzilu mantasya'u. Wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, Kullu syai'in halikun ilallah, berarti segala sesuatu akan musnah, kecuali Allah. Serta pada sisi keempat tertulis, Tabarakta ilaihi, la syarika laka, memiliki arti maha suci Engkau, wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya bersinar yang apabila dikenakan, akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, awan, dan menggenggam dunia. Hanya kematianlah yang tak bisa dijamah cincin tersebut. Nabi Sulaiman diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Nabi Sulaiman, maka mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman ingin berwudu, ia pun menyerahkan cincin itu kepada Aminah, salah seorang budak perempuannya. Saat itu, seorang jin bernama Sohor mendahului Nabi Sulaiman masuk ke tempat wudu dan bersembunyi di balik pintu. Ketika Nabi Sulaiman memasuki tempat wudu, jin itu keluar dari dalam tempat wudu dengan menyerupai wajah Nabi Sulaiman sambil mengibas-kibas jenggotnya. Setelah mendapatkan cincin yang penuh dengan keajaiban itu, Sohor duduk di singgasana Nabi Sulaiman. Beberapa golongan burung, jin, dan setan pun tunduk kepadanya. Mereka menyangka bahwa Sohor adalah Nabi Sulaiman. Setelah itu, Nabi Sulaiman yang berada di tempat wudhu keluar dan mengatakan kepada Aminah, "Cincinku." Aminah pun bertanya dengan penuh kaget, "Siapa kamu?" "Aku Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman. "Kamu sungguh bohong." Nabi Sulaiman yang sebenarnya telah mengambil cincinnya dan saat ini ia telah berada di singgasananya, bantah Aminah. Mulai saat itulah, Nabi Sulaiman menyadari bahwa telah terjadi kesalahan. Setelah itu, Nabi Sulaiman pun berlari ke padang tandus hingga rasa lapar dan dahaga menghampirinya. "Aku Sulaiman bin Daud." Itulah kata-kata yang kerap dilontarkan Nabi Sulaiman. Namun, tidak ada yang mempercayai ucapan beliau. Setelah cukup lama mengembara, sampailah Sulaiman di tepi pantai. Di sana, ia menyaksikan sekelompok nelayan. Ia menghampiri dan bekerja bersama mereka sebagai seorang nelayan. Singkat cerita, sepupu Nabi bernama Ashif bin Barhia berkata, "Wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh setan." Saat jin Soher yang duduk di singgasana mendengar perkataan itu,
Ia pun pergi menuju lautan dengan perasaan takut dan membuang cincinnya. Ia takut kalau Nabi Sulaiman benar-benar tahu bahwa ia adalah pencuri. Cincin yang dibuang karena ketakutan itu ternyata dimakan oleh ikan salmon. Atas kehendak Allah yang Maha Kuasa, ternyata ikan itu dikembalikan kepada Nabi Sulaiman yang saat itu menjadi nelayan. Ketika Nabi Sulaiman menyembelih perut ikan, ia mendapati cincinnya berada di dalamnya. Dengan penuh rasa gembira, Nabi Sulaiman memakai cincin itu di jarinya, kemudian bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Nabi Sulaiman pun kembali ke singgasananya dan menjadi raja yang sangat disegani serta dikagumi.